Assalamualaikum Pak Ustadz, Teh Mesya. Nama saya Gege dari Cianjur. Jadi Pak Ustadz, saya pernah menikah jadi istri kedua sampai punya anak 3. Itu selama 10 tahun. Kami bercerai karena dia sudah tidak bisa menafkahi. Dan akhirnya saya menikah lagi dengan salah satu pengusaha di Cianjur. Kalau sebelumnya saya menikah yang 10 tahun itu permasalahan ya jarang lah. Cuman waktu itu karena saya sudah ditalak, akhirnya saya menikah lagi sama yang di Cianjur. Terus complicated lah, habis dari yang dari Cianjur, di Cianjur banyak masalah, saya minta perlindungan lagi ke mantan suami, gitu. Sempat kembali lagi. Di situ saya kayak dapet balasan dari Allah gitu ya. Mungkin bisa dibilang karma. Saya meninggalkan suami saya yang di Cianjur karena saya ingin ngerasa aman gitu. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, kembali dengan mantan suami untuk cari perlindungan. Ternyata beliau selingkuh dengan teman saya sendiri. Yang sekarang lagi viral juga dengan salah satu pejabat. Setelah itu permasalahan saya viral. Akhirnya saya dapat KDRT. Dan suami saya yang di Cianjur, balik lagi saya ke Cianjur. Gitu. Jadi kalau bolak-balik dekok lah, gitu. Alhamdulillah 3 tahun rumah tangga sama yang di Cianjur itu sudah dikaruniai anak. Yang sebelumnya yang rumah tangga 10 tahun itu 3 anak, dan rumah tangga yang 3 tahun ini 1 anak sudah berumur 7 bulan. Tapi proses kembalinya itu nggak mudah, Ustadz. Setelah 3 bulan saya terlantarkan dalam keadaan hamil. Diterlantarkan sampai melahirkan, dia masih cuek. Pokoknya semenjak dia jadi promotor musik. Setelah itu dia mengusir anak-anak yang saya bawa, anak sambungnya. Anak aku kan 4. Aku harus dipisahin sama anak aku 3. Dari hasil pernikahan yang sebelumnya. Aku gak bisa lihat tumbuh kembang mereka selama 1 tahun. Karena mereka diusir sama suami baru aku. Dari bulan Maret kemarin akhirnya saya mutusin untuk pisah rumah. Dia tinggal di Cianjur, aku tinggal di Cipanas. Setelah itu aku kos di Jakarta, kerja lagi di Jakarta. Selama 4 bulan itu aku kembali, dan suami aku yang di Cianjur minta aku kembali lagi. Dan dia kayak menyesali kesalahan dia yang dulu-dulu. Tapi aku udah mati rasa. Dia sekarang minta aku kembali lagi, dan itu dilema banget, Ustaz. Aku harus gimana, Ustaz? Aku cuman pengen hidup tenang sama anak-anak. Udah gak bisa lagi, Ustaz. Apa aku dosa? Udah gak mau lagi sama-sama gitu. Berarti sekarang statusnya Mbak Gege dengan suami yang Cianjur ini? Iya. Belum ada kalimat pisah atau status cerai? Itu udah gak terhitung. Itu udah gak terhitung, dia ngusir aku udah gak terhitung. Bahkan dia KDRT dari semenjak aku hamil lebih-lebih dari yang suami yang pertama. Oke.
Oke. Cuma kan kalau yang suami yang pertama kan memang anak-anak juga sama istri yang tua memang bareng-bareng kita ngurusin. Kalau misalkan aku lagi kerja, lagi syuting, anak-anak suka aku titipin ke yang tua gitu. Oke. Jadi apakah istri kedua itu pelakor? Bunda, ini pelajaran untuk kita tentang memilah dan memilih langkah dalam hidup. Pertama, Ahilman ingin ingatkan dulu tentang makna dan tujuan pernikahan. Mohon maaf, pernikahan itu bukan hanya tentang merubah status dari sendiri jadi berdua, bukan. Pernikahan itu bukan tentang hanya aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan. Tapi pernikahan itu tentang perjalanan panjang untuk bisa mendapatkan keberkahan. Maka mohon maaf, jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan sesuatu, apalagi memilih seseorang yang akan menjadi pendamping kita dalam hidup. Kita berumah tangga bukan satu hari. Kita berumah tangga bukan untuk 1 bulan. Tapi kita berumah tangga ingin hidup bersamanya. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan hidup bersamanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong belajar untuk menahan ego, menahan nafsu. Jangan mudah menyerahkan hati kepada seseorang yang belum tentu akan mengantarkan kita pada kebaikan. Izin ya. Jadi kalau Mbak Gege nanya, apakah salah jadi istri yang kedua? Tidak salah, tapi tidak mudah. Butuh ilmunya, butuh hati yang lapang, butuh iman yang kuat. Dan ingat ya, yang adil dalam urusan poligami bukan hanya suami. Istri juga harus adil. Istri pertama juga harus adil. Kalau dia ngaku ada pasangan yang kedua dari suami kita, istri kedua juga harus adil bahwa dia punya istri yang pertama. Jadi memang tidak mudah dan tidak salah. Kadang yang sering salah bukan statusnya. Yang sering salah adalah prosesnya. Yang sering salah adalah jalannya. Maka karena jalannya tidak mudah, kondisinya tidak mudah, butuh kelapangan hati untuk bisa menerimanya. Ketika tadi Mbak Gege nanya, Ustadz saya harus gimana sekarang? Perbaiki hubungan sama Allah. Yang melembutkan hati suamimu Allah. Yang menguatkan hati anak-anakmu Allah. Yang mengecewakanmu manusia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kita marah manusia. Kenapa yang harus kita tinggalkan Allah? Jangan meninggalkan Allah setelah engkau sakit hati karena manusia. Justru setelah engkau dikecewakan oleh manusia, maka segera itulah engkau kembali kepada Allah yang menggenggam hatimu sebagai manusia. Maka saya selalu menyampaikan, jangan menjadikan perpisahan atau perceraian sebagai pilihan utama dari sesuatu yang ada di rumah tangga. Setelah semuanya sulit, susah, maka silahkan. Bercerai itu dibenci Allah walaupun diperbolehkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga hati. Mbak Gege jangan patah dengan semua keadaan yang ada. Percayalah, ini adalah skenario Allah yang dititipkan kepada kita. Semoga ke depan bisa memilih yang terbaik dalam hidup. Dan pemirsa Trans TV yang sedang diuji dengan ujian yang berat, semoga hadirnya kajian hati bisa melapangkan hati dan bisa jadi jawaban atas semua luka hati yang pernah kita rasakan. Insya Allah.